Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak ibu sekalian, para jamaah salat maghrib menjelang isya yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan malam hari ini ba'dal maghrib kita dimudahkan kembali berada dalam majelis yang mulia ini untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mugi-mugi nikmat-nikmat yang ada dapat kita manfaatkan dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan kita juga nikmat-nikmat yang lainnya. Kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih melanjutkan pembahasan tentang sedekah sunnah. Setelah sebelumnya kita membahas pembahasan zakat. Terakhir hadis yang kita bahas saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada yang bertanya pada Rasulullah SAW, sedekah mana yang paling afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kemudian Nabi SAW menjawab, jahdul mukil wabda biman ta'ul. Sedekah yang paling afdal yaitu sedekah ketika orang itu tidak punya apa-apa yang dia keluarkan untuk sedekah, namun dia paksakan dirinya untuk tetap sedekah. Kemudian kata Nabi SAW, wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang terdekat, yaitu yang jadi nafkah tanggungan kita. Nantinya rinciannya kita nanti lihat dalam hadis yang berikutnya, yaitu hadis nomor 658. Sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah. Lalu ada orang yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, indi dinarun. Wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar. 1 dinar itu kira-kira kalau zakat itu kewajibannya, kemarin kita bahas 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan 40 juta, hampir 40 juta. Berarti kalau 1 dinarnya berapa berarti? 20 dinar itu 40 juta. 1 dinarnya? 1 dinarnya berapa berarti? 40 juta bagi 20. Berapa berarti? 2 juta ya? Sekitar 2 juta. Wahai Rasulullah, saya punya uang 1 dinar. Kemudian Nabi SAW katakan, tasaddaq bihi ala nafsik. Sedekahkan terlebih dahulu untuk dirimu sendiri. Lihat urutannya nanti ya, Nabi SAW akan sebutkan berdasarkan urutan. Sedekahlah untuk dirimu sendiri. Kemudian dia katakan lagi, indi akhar. Wahai Rasulullah, saya punya uang lagi yang lain. Masih ada lagi. Kemudian Nabi SAW itu menyatakan, tasaddaq bihi ala waladik. Sedekahkanlah untuk anakmu. Artinya, berikanlah untuk anakmu. Kemudian dia katakan lagi, indi akhar. Wahai Rasulullah, saya masih punya yang lainnya lagi.
Kemudian kata Nabi SAW, tasaddaq bihi ala khadimik. Sedekahkanlah kepada pembantumu. Kemudian dia katakan lagi, indi akhar, wa Rasulullah, saya masih punya yang lain. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, anta absoru, engkau yang lebih paham mana yang paling bagus tempat untuk menyalurkan. Anta absoru, engkau tahu yang mana yang pantas. Entah mau untuk sumbangan bagi masjid, untuk sumbangan orang miskin, untuk membantu anak yatim, engkau tahu mana yang lebih maslahat untuk itu. Kemudian Imam Ibnu Hajar membawakan bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, oleh Imam An-Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan oleh Imam Al-Hakim. Maka ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Yang pertama, dalam sedekah hendaklah memperhatikan urutan. Dalam sedekah hendaklah memperhatikan urutan. Mana yang urutannya pertama tadi dari hadis? Mana yang dulu? Diri sendiri. Maka hendaklah memperhatikan urutan. Yang pertama untuk diri sendiri. Gimana biar bisa menjalani hidup dengan baik. Untuk kebutuhan primernya, sandang, pangan, papannya dia penuhi dulu untuk dirinya. Kemudian urutan yang kedua tadi untuk anak. Berarti urutan yang kedua untuk anak, termasuk untuk anak juga untuk istri. Yang ketiga, pembantu. Berdasarkan urutan tadi, ketiga itu pembantu. Namun sebenarnya ada yang lebih dulu lagi, kepada orang tua, baru kepada pembantu. Yaitu kapan memberikan nafkah kepada orang tua, diberi catatan memberikan nafkah kepada orang tua ketika orang tua tidak punya kerjaan dan tidak mampu. Orang tua tidak punya kerjaan dan tidak mampu lagi untuk menghidupi dirinya. Maka anak, yaitu anak laki-laki, wajib untuk memberikan nafkah pada orang tuanya. Namun mana yang lebih dahulukan antara bapak ibunya ataukah anak terlebih dahulu? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan kalau keadaan itu dilihat, kalau orang tua memang tidak ada penghasilan sama sekali, tidak bisa hidup kecuali ketergantungan kepada anaknya, maka anak nantinya mendahulukan orang tua daripada anak. Anak mendahulukan orang tua daripada anak itu mendahulukan nafkah pada orang tua daripada anaknya, dengan alasan bakti anak itu lebih besar daripada bakti anak itu lebih besar pada orang tuanya. Namun kalau orang tua masih mampu untuk bekerja dan punya rizki yang cukup, punya penghasilan yang cukup, maka nantinya anak lebih didahulukan daripada orang tua. Maka nantinya anak itu lebih didahulukan, nafkah pada anak lebih didahulukan pada orang tua. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan bahwa nafkah pada keluarga itu masuk kewajiban. Nafkah pada keluarga itu masuk kewajiban. Dia nafkahi dirinya, istri, nafkahi anaknya, itu wajib. Bahkan itu lebih wajib daripada bangun masjid, lebih wajib daripada nyumbang untuk pesantren, lebih wajib daripada dia memberikan sedekah pada orang miskin. Lebih wajib dia memberikan nafkah kepada keluarganya sendiri. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan orang muslim harus berbuat baik kepada pembantu. Orang muslim itu harus berbuat baik kepada pembantu.
Karena pembantu harus diperhatikan nafkahnya tadi. Namun bolehkah dalam rumah tangga itu memiliki pembantu? Hadis ini menunjukkan boleh. Namun apakah suami itu wajib memberikan pembantu pada istri? Kira-kira gimana ibu-ibu? Wajib nggak suami kasih pembantu? Tiang gamping sama nggak dengan tiang gunung kidul? Hah? Sama nggak? Kalau kita lihat dari perkataan para ulama, mereka sesuaikan dengan yang ada di tengah masyarakat. Kalau tiang Arab wajib punya pembantu. Istrinya suaminya nggak pingin istrinya tangannya lecet, nggak pingin tangannya itu kasar seperti itu. Kasarannya seperti itu alasannya. Makanya putih-putih istri orang Arab. Ya, alasannya seperti itu, sederhana. Dan memang sudah lazim, jadi kelaziman di sana. Ya setiap rumah harus punya pembantu. Entah itu yang dari dulu TKI, TKW yang bekerja di sana, sekarang malah mengimpor juga dari kalau daerahnya di luar Mekah dan Madinah, itu nanti akan mengimpor juga dari negara-negara seperti Filipina. Berarti rata-rata non-muslim. Namun gara-gara impor pembantu dari Filipina tadi, banyak orang-orang Filipina yang masuk Islam. Ya, rata-rata tiap hari ada. Tiap hari ada di istilahnya itu Islamic Center yang ada di misalnya di beberapa kota itu ada. Tiap hari ada yang masuk Islam. Bahkan mau hitung tiap sholat juga bisa. Tiap sholat itu ada yang bersyahadat. Itu nggak diekspos. Itu diantara hikmahnya kenapa sampai Saudi itu mendatangkan seperti itu, di samping untuk jalan dakwah. Yang pertanyaan berikutnya, apakah boleh memiliki pembantu banyak? Di sini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, baiknya tidak. Walaupun dia mampu untuk menyediakan pembantu itu banyak. Kadang ada yang untuk ngurus mobil sendiri, sopir sendiri, kemudian untuk nyuci mobil lagi sendiri, untuk buka pintu gerbang sendiri, untuk nyuci pakaian sendiri, untuk yang masak tergantung menunya juga. Pembantunya bisa lebih dari 2 untuk masaknya. Apakah baiknya atau boleh nggak punya pembantu banyak semacam tadi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingatkan, baiknya tidak memiliki pembantu banyak dengan alasan. 1, kadang banyaknya pembantu itu jadi bahan kebanggaan. Nanti ada yang nanya, berapa pembantumu di rumah? Wah, pembantuku itu 10. Jadi suatu yang dianggap untuk menilai seorang itu kaya, sangat-sangat kaya ataukah tidak. Kemudian juga kata beliau, kalau punya pembantu banyak, cekcoknya itu lebih banyak. Bertengkarnya itu lebih sering. Nanti yang satu berselisih dengan yang satu lagi dan seterusnya. Dan juga kalau kaitannya dengan pembantu, nantinya terlalu mencampur urusan rumah, padahal harus tahu aturan ketika berada di rumah majikan. Aurat itu mesti dijaga. Jadi aurat dari majikannya itu mesti dia tidak seenak-enaknya saja masuk. Makanya dalam agama kita, contohnya saja anak-anak kecil yang Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan dalam surat An-Nur, disebutkan adab-adab mulai dari ayat 20 dan seterusnya, itu disebutkan tentang adab-adab masuk rumah. Di ayat 50-an itu disebutkan ada 3 waktu anak kita sendiri tidak boleh masuk ke dalam kamar kecuali dengan izin. Tidak boleh masuk dalam kamar kecuali dengan izin. 3 waktu ini tidak boleh. Harus izin terlebih dahulu. Yang pertama, waktu sebelum subuh. Ba'da Isya sampai sebelum subuh. Kenapa tidak boleh? Karena lagi tidur.
harus ngetok pintu dulu, minta izin dulu kalau mau masuk. Walaupun anak sendiri. Nggak boleh keluyuran seperti itu ke kamar orang tua, nggak boleh. Waktu yang kedua, di waktu yang disebut qailulah. Di waktu yang disebut qailulah. Ada ulama yang menyebut qailulah ini beberapa waktu sebelum waktu zuhur atau bisa juga sesudahnya. Namun seringnya para ulama itu mengatakan sebelum waktu zuhur. Dan ini biasanya digunakan untuk tidur siang. Nabi SAW itu mengatakan, "Kilu fa inna syaitana latakil." Hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Hadis As-Sahihah. Tidurlah kalian, ambillah tidur siang, karena setan itu tidak pernah tidur siang. Ambillah tidur siang karena setan tidak pernah mengambil tidur siang. Maka dilarang anak itu masuk juga di saat orang tuanya itu tidur siang. Harus dengan izin. Waktu yang ketiga, maaf tadi sebelum subuh ya. Waktu yang ketiga berarti ba'da isya. Waktu yang ketiga ba'da isya. Jadi yang pertama jangan masukkan ba'da isyanya. Jadi yang pertama tadi sebelum subuh, yang kedua di tengah hari berarti ketika tidur siang atau disebut tadi tidur qailulah atau waktu qailulah. Kemudian yang ketiga ba'da isya. Karena ketika itu juga waktu orang tua melepas pakaian dan tidak sembarangan untuk orang masuk, ya maka harus meminta izin terlebih dahulu ketika masuk dalam kamar. Nah, pembantu kalau dibiarkan bebas semacam tadi, nah, waktu-waktu seperti ini pembantu makin banyak, maka dia tidak mengerti aturan-aturan seperti ini. Apalagi di kebanyakan rumah kaum muslimin yang memiliki pembantu juga tidak sadar bahwasanya seperti ini tidak dibolehkan. Boleh nggak pembantu itu satu rumah dengan kita? Kalau melihat aurat tadi saja untuk anak saja tidak diperkenankan, orang tua membiarkan anak itu tidak diperkenankan masuk ke kamar orang tua begitu bebas, maka yang lebih-lebih lagi pembantu yang tidak punya hubungan apa-apa, bukan mahram sama sekali, bukan anak kita, maka tentu lebih dilarang keras untuk masuk ke rumah sembarangan seperti itu. Maka kalau mesti ada pembantu, maka mesti diperhatikan aturan-aturan ini. Ada aurat yang mesti orang-orang dalam rumah itu jaga. Tidak begitu bebasnya saja masukkan pembantu mau laki-laki atau perempuan ke dalam rumah. Kalau memang dia butuh untuk di situ, mungkin dibuat kamar khusus tapi di luar dari pekarangan rumah, di luar dari rumahnya sendiri, dari rumah utama. Nanti kalau ada keperluan baru masuk di jam-jam tertentu, baru nanti keluar lagi untuk urusannya. Seperti itu yang bisa diatur untuk masalah pembantu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kalau kita lihat di sini orang tadi itu mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah saya punya uang 1 dinar. Berarti orang itu mengabarkan bahwasanya, saya ada kajian, bahwasanya orang itu mengabarkan bahwasanya saya itu memiliki uang 1 dinar. Berarti dia kan pamer harta adik. Dia ingin tunjukkan. Ini nanti tergantung dengan niat. Menunjukkan uang seperti ini boleh. Menunjukkan uang seperti ini boleh. Dengan catatan tadi dia dalam rangka bertanya. Yaitu bertanya pada Rasul, uang ini saya mau ngapain Rasulullah? Apakah saya nanti mau sedekahkan semuanya? Ataukah saya seharusnya seperti apa? Maka yang mesti diperhatikan tentang masalah uang tadi seperti itu. Yang penting tidak memamerkan dalam rangka sombong. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis dari Aisyah. Ini tentang masalah boleh nggak ibu-ibu ambil barang di rumah kemudian gunakan untuk sedekah. Atau mungkin ada kelebihan makan di rumah terus serahkan kepada orang lain yang butuh, tanpa ada izin sama sekali pada suami. Nah, di sini membicarakan semacam itu. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin." Jika
seorang istri menafkahkan dari makanan yang ada di rumahnya tanpa mufsidah, tanpa berlebihan, maka kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bimaktasaba. Maka istri ini itu akan mendapatkan pahala untuk yang dia sedekahkan tadi. Dan juga untuk suaminya juga mendapatkan pahala karena suaminya telah mencari nafkah untuk barang-barang yang ada dalam rumah. Kemudian Nabi SAW mengatakan pula, walil khazin mislu dzalik. Untuk orang yang menjaga harta tadi juga dapat pahala yang sama. Orang yang menyimpan harta tadi juga mendapatkan hal yang sama. Wala yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Dan sebagian mereka tidaklah berkurang pahalanya dari sebagian yang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, boleh istri menyedekahkan harta yang ada di dalam rumah. Walaupun tidak minta izin pada suami. Walaupun tidak minta izin pada suami. Namun ada catatan. Ini biar nggak sembarangan. Karena bisa jadi ada apa saja dalam rumah, uang yang dikira ini nggak dipakai, kemudian disedekahkan begitu saja. Ada aturan di sini. Tadi kita bahas tidak minta izin ya, tidak minta izin pada suaminya. Dengan syarat barang yang disedekahkan ini barang-barang yang wajar. Contoh misalnya, sedang ada hajatan di rumah, terus beli snack banyak, tamu datang sisa, mau dihabiskan sendiri nggak bisa. Suami pergi, kemudian ini daripada besok basi, mending dibagi-bagi sama tetangga saja. Atau ada pengemis yang lewat, kemudian dikasih, ini sudah Pak, ini untuk jenengan bawa pulang ke rumah. Maka kalau barang yang ini nggak dianggap suatu yang berharga sekali, maka dibolehkan. Ini barang-barang biasa, seperti tadi sisa makanan, atau kita punya kelebihan makanan di rumah yang tidak termakan, diberikan kepada orang miskin sebagai sedekah, boleh. Namun sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Al-Fauzan, beliau katakan karena di kalimat hadis dikatakan ghaira mufsidatin, tanpa berlebihan. Berarti kalau hartanya itu istimewa harus minta izin suami. Makanya di dalam hadis ini disebutkan makanan. Ya, tadi disebutkan makanan ya. Bukan disebutkan uang kan? Disebutkan makanan. Sehingga Syekh Abdul Fauzan ini mengatakan bahwasanya jika istri ingin menyedekahkan dengan uang, mestinya minta izin pada suami. Mestinya minta izin pada suami. Jadi di sini lihat barang yang disedekahkan itu apa. Ini barang biasa, bukan barang yang super istimewa. Kalau itu barang biasa, maka tanpa izin suami tidak masalah, seperti contohnya tadi kelebihan makanan yang ada di rumah. Juga dengan catatan, ini tidak sampai membuat orang yang dalam rumah yang butuh makan itu sampai tidak bisa makan. Sekarang pahalanya bagaimana? Kalau istri itu bersedekah dengan harta yang ada di rumah, pahalanya didapat bagaimana? Tadi kalau disebutkan pahala yang dia dapat, istri dapat pahala, suami juga dapat pahala. Namun di sini disebutkan lagi dalam hadis yang lain, iza anfaqatil mar'ah min kasbi zawjiha
an ghairi amrihi falaha nisfu ajrihi. Jika seorang wanita yaitu istri menyedekahkan harta dari suami tanpa izin dari suami, maka bagi istri dia mendapatkan separuh pahala. Dia mendapatkan separuh pahala. Nah, ini perlu digabungkan dengan hadis tadi. Terus hadis tadi itu pengertiannya apa? Nah, kata Syekh Abdullah Fauzan, beliau katakan boleh jadi maksudnya jika istri itu meminta izin pada suami untuk sedekah tadi, pahalanya jadi sempurna. Namun kalau tidak minta izin suami, pahalanya cuma separuh. Kalau minta izin suami, pahalanya sempurna, kamilan, sempurna. Namun kalau tidak minta izin pada suami, pahalanya separuh. Dan perlu diberi catatan, kalau suami sudah memberikan catatan, pokoknya barang-barang ini tidak boleh disedekahkan, maka kalau dikeluarkan, padahal sudah diberi catatan, kalau tadi belum, ini sudah diberi catatan, pokoknya ini nggak boleh disedekahkan sama sekali, istri nekat, maka ketika itu istri mendapatkan dosa, karena sudah dilarang. Kalau tadi yang kita bahas ini tidak dilarang, namun tidak minta izin. Kemudian pelajaran penting yang lainnya lagi, kita dapat ambil dari hadis sederhana ini bahwasanya ketaatan seorang wanita itu lebih besar kepada suaminya. Ketaatan seorang wanita itu lebih besar kepada suaminya. Dan sini tidak memandang suaminya punya strata sosial seperti apa. Apakah suaminya kaya atau suaminya itu miskin, tetap taat. Tetap harus dia berbuat baik pada suaminya. Tidak memandang juga tingkatan pendidikannya itu apa, atau pekerjaannya itu apa, tetap istri wajib taat kepada suami. Maka dalam hal semacam ini sampai dimintakan izin. Makanya para ulama juga menyimpulkan dari hadis-hadis yang mengatakan tentang dibolehkannya ibu-ibu untuk pergi ke masjid. Nabi SAW itu mengatakan, la tamna'u nisa'akum, janganlah kalian itu melarang istri-istri kalian ketika mereka itu ingin pergi ke masjid. Kemudian Nabi SAW memberikan catatan, jika mereka sudah minta izin kepada kalian, berarti juga harus minta izin kepada suami, meskipun untuk beribadah ke masjid, untuk yang wajib sekalipun, tetap meminta izin kepada suami. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas ini tentang ada suami yang miskin, boleh nggak istri yang beri zakat kepada suami? Ada suami yang miskin, bolehkah atau tidak istri yang memberikan zakat kepada suami? Ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang wanita namanya Zainab, dan Zainab di masa Nabi SAW itu banyak nama pasaran. Zainab itu nama pasaran. Makanya Nabi SAW ketika Zainab itu datang, yaitu istri dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW itu panggil, Aina Zayanib, Zainab yang mana ini dimaksud? Zainab itu banyak. Zainab ada putri Nabi SAW, ada Zainab juga istri Nabi SAW. Kalau sini Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, berarti nama pasaran kan, terkenal di mana-mana. Di sini juga banyak nama Zainab kan? Iya. Nah, Zainab ini datang, kemudian dia ini istri dari Ibnu Mas'ud mengatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka amartal yauma bisadaqah. Wahai Rasulullah, saya tadi dengar engkau memerintahkan pada hari ini hendaklah para wanita untuk bersedekah. Wa kana indi huliyun li, dan saya sendiri punya perhiasan. Saya sendiri punya perhiasan.
Dan nanti kita di sini bahas tentang masalah wanita ini mengeluarkan perhiasannya, apakah sebagai zakat ataukah sedekah sunnah. Kemudian fa'aradtu an atasaddaqa bihi, dan aku ingin untuk mengeluarkan ini sebagai sedekah, entah zakat atau sedekah sunnah. Fazama Ibnu Mas'ud, maka ketika itu Ibnu Mas'ud itu mengklaim annahu waladu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Ibnu Mas'ud dan putra-putranya itu menyatakan bahwasanya mereka yang lebih pantas untuk dapat zakat. Berarti istrinya itu kaya, suaminya itu kere miskin. Istrinya punya perhiasan, ya, suaminya ingin diberi perhiasan tadi. Ini tanda ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu punya harta dan itu hasil kerja keras ibu-ibu dan itu simpanan ibu-ibu atau mungkin dapat dari warisan, maka itu milik ibu-ibu. Suami nggak boleh ngambil. Kalau suami ngambil berarti nyolong. Namun kalau harta suami itu sebagiannya ada milik istri di situ. Karena suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Namun kalau istri punya harta, hartanya itu jadi milik istri. Maka seperti di sini, Ibnu Mas'ud walaupun tahu istrinya punya perhiasan, dia nggak ambil begitu saja. Tunggu waktunya ketika istrinya yang beri sendiri kepada Ibnu Mas'ud. Maka ketika itu datang pada Nabi SAW, Nabi katakan seperti ini. Shadaqah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar. Ibnu Mas'ud dan anak-anaknya yang lebih berhak dapat sedekah tadi. Zaujuki wa waladuki ahaqqu min tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu, anak-anakmu itu lebih pantas, lebih berhak untuk mendapatkan sedekahmu tadi. Maka kesimpulannya yang bisa kita ambil, Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulan yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya istri menyerahkan zakat untuk suami. Bolehnya istri menyerahkan zakat kepada suami. Karena istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Kalau dibuat sebaliknya nggak bisa. Suami berikan zakat kepada istri. Zakat kalau suami punya kewajiban, dia berikan kepada istrinya tidak bisa. Karena suami punya kewajiban memberikan nafkah. Nanti tercampur. Seolah-olah nanti kalau dibolehkan, maka nanti anggapan suami, uang kemarin saya sudah kasih kamu kan? Padahal tadi awalnya dia niatkan zakat. Padahal ada kewajiban nafkah pula. Maka yang ada ketika itu suami ya boleh diberikan zakat dari istri, namun tidak sebaliknya. Jadi istri serahkan zakatnya pada suaminya boleh, seperti kasus dari Abdullah ibnu Mas'ud di sini. Kemudian faedah yang kedua sebaliknya, suami tidak bisa menyerahkan zakatnya kepada istri. Suami tidak bisa menyerahkan zakatnya kepada istri karena adanya kewajiban memberi nafkah. Karena adanya kewajiban memberi nafkah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa harta istri itu jadi miliknya, bukan jadi milik suami. Bukan jadi milik suami. Namun kalau harta suami ada sebagiannya itu nafkah untuk istri. Sehingga pernah Nabi SAW itu mendapatkan pertanyaan dari seorang wanita. Dia ceritakan suaminya bernama Muawiyah itu super pelit, nafkahnya kurang. Kemudian istrinya ini tanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bolehkah saya mengambil dari harta suamiku untuk mencukupi kebutuhanku?
yaitu untuk hal nafkahnya tadi, karena suaminya super pelit. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, silahkan ambil dari harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu. Alias di sini silahkan ambil dari dompet suamimu sesuai dengan kebutuhanmu. Catatannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau lebih berarti nyolong. Kalau sesuai dengan kebutuhan boleh. Namun kalau sudah lebih tidak boleh. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran. Hadis ini menceritakan tentang para wanita yang Nabi SAW itu jelaskan terlebih dahulu. Awalnya dalam riwayat ini Nabi SAW itu jelaskan, wahai para wanita, banyak-banyaklah sedekah. Kemudian Nabi SAW katakan selanjutnya, ya ma'asyaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aksar ahlin nar. Wahai para wanita, banyak-banyaklah sedekah karena saya melihat kalian itu yang paling banyak jadi penghuni neraka. Ibu-ibu ketika itu protes. Zaman ini juga ada yang protes juga sama. Ya, dulu di zaman Nabi SAW itu protes. Protesnya kenapa? Wa bima zalika ya Rasulullah. Kenapa sampai kami kok yang dikatakan paling banyak masuk neraka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tuksirnal la'na wa takfurnal ashira. Ada dua kesalahan yang biasa diperbuat. Yang pertama, banyak melaknat, banyak mencela. Alias mulutnya nggak bisa dijaga. Kemudian yang kedua, wa takfurnal ashir. Yaitu sulit mensyukuri pemberian dari suami. Sulit mensyukuri pemberian dari suami. Dua ini yang Nabi SAW sebutkan. Yang pertama tadi apa? Banyak melaknat, banyak mencela. Artinya mulut nggak bisa dijaga. Kemudian yang kedua, takfurnal ashira, yaitu kurang mensyukuri pemberian suami. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin azhabali lubbir rajul hazim min ihdakunna ya ma'syaran nisa. Kata Nabi SAW, wahai para wanita, aku tidaklah pernah melihat ada yang lebih kurang akalnya dan agamanya daripada kalian, di mana kalian bisa menaklukkan laki-laki yang gagah perkasa. Kemudian Nabi SAW pergi. Lalu awalnya tadi Nabi SAW sudah beritahu pada wanita, perbanyaklah sedekah. Makanya langsung ketika itu istrinya Ibnu Mas'ud langsung pulang ke rumah, ambil perhiasannya, kemudian dia ingin menyedekahkan perhiasannya ini. Lalu dicegah oleh Ibnu Mas'ud, saya yang lebih pantas dapat sedekah itu tadi daripada engkau bawa pulang keluar. Daripada engkau bawa keluar, mendingan kasih perhiasanmu tadi untuk kami, aku dan anakmu, karena kami lebih pantas untuk mendapatkan sedekah tadi. Kesimpulannya, hadis ini menunjukkan untuk memudahkan ibu-ibu selamat dari siksa neraka dan masuk surga, berarti memperbanyak sedekah. Berarti memperbanyak sedekah. Sebagaimana praktek dari istri dari Ibnu Mas'ud ketika mendengar sabda Nabi SAW tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan para sahabat sangat semangat dan bersegera melakukan kebaikan, tidak tunda-tunda. Dengar Nabi suruh bersedekah, langsung mereka bersedekah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah lagi, suara wanita bukanlah aurat. Suara wanita bukanlah aurat. Karena Nabi SAW langsung mendengar suaranya Zainab, istri dari Ibnu Mas'ud. Sehingga suaranya bukanlah aurat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan pekan depan. Masih tersisa 2 pertemuan insyaallah sebelum Ramadan. Ada pertanyaan? Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7:15. Istri punya harta sendiri, apakah boleh dia berikan pada orang tuanya sendiri?
dari harta tadi tanpa izin dari suami. Walaupun ini harta istri sendiri, saran kami karena para ulama beda pendapat dalam masalah ini, baiknya tetap izin pada suami. Karena bagusnya antara harta istri dan suami tadi harus terus terang. Suami dia punya harta sekian, ya, dia beritahu pada istri bahwasanya ini saya punya seperti ini, ya, istri juga demikian. Karena biar tidak terjadi kecurigaan. Karena biasanya ya suami ini kadang pakai diam-diam juga. Pergi keluyuran sana sini, tiba-tiba bawa pulang, ya ini sudah sisa seperti ini. Pakai untuk apa? Suami nggak mau jujur. Ternyata dia traktir teman-teman seperti itu. Tidak mau untuk urusan rumah, tidak mau untuk urusan yang ada untuk anak-anaknya, untuk sekolah anak-anaknya dan seterusnya. Akhirnya cekcok gara-gara semacam itu. Maka istri juga demikian, ketika dia pakai hartanya sendiri, dia beritahu pada suami, "Mas, ini tadi saya pakai untuk beri orang tua sendiri, ya karena memang lagi butuh." Maka baiknya tetap memberitahu walaupun itu hartanya sendiri. Makanya ketika istri Ibnu Mas'ud ini ketika mau bawa emas ini sepengetahuan Ibnu Mas'ud. Karena dia mau menyedekahkan ini, Ibnu Mas'ud lihat, makanya Ibnu Mas'ud cegah. Yang pantas dapat zakat ini adalah kami. Andai saja ini mau dia diam-diam, ya, ini tetap ketahuan oleh Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud ketika itu tahu, ini bahwasanya harta ini nanti mau dikeluarkan untuk zakat. Maka Ibnu Mas'ud cegah ketika itu. Cerita ini sudah menunjukkan seperti itu. Walaupun itu hartanya, perhiasannya, istri dari Ibnu Mas'ud yang bernama Zainab tadi tetap meminta ada sepengetahuan suami ketika mengeluarkan harta tadi. Azan dulu. Baik, ada pertanyaan lagi? Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua tentang sholat taraweh. Nabi SAW itu ketika menjelaskan tentang sholat malam, ketika ditanya tentang bagaimanakah Rasulullah SAW sholat malam, beliau itu menjawab sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, salam 2 rakaat salam. Ditambahkan juga dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Abu Daud dan penulis kitab sunan yang lain, sebutkan sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari dan sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dalam hadis Aisyah disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu mengerjakan sholat malam itu 4 rakaat, maka jangan kamu tanyakan panjangnya dan khusyuknya. Diulang lagi oleh Aisyah, Nabi SAW melaksanakan sholat 4 rakaat, jangan lagi kamu tanyakan panjang dan khusyuknya. Aisyah juga menerangkan bahwasanya Nabi SAW tidak
pernah di bulan Ramadan menambah lebih daripada 11 rakaat. Yang pertama perlu dipahami hadis dari Aisyah yang pertama tentang jumlah rakaat sholat tarawih tadi, ini yang disimpulkan dari Aisyah dari fiil atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tarawih itu adalah 11 rakaat. Namun apakah sholat tarawih itu dibatasi dengan 11 rakaat saja seperti itu? Jumhur atau kebanyakan ulama tidak memahami hadis tadi secara tekstual. Namun mereka gabungkan lagi dengan hadis yang tadi kami sebutkan, sholatul laili masna-masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan Nabi SAW itu tidak batasi. Andai Nabi SAW itu batasi, harusnya kalimatnya Nabi katakan seperti ini. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kamu jangan lebih daripada 11 rakaat. Aisyah cuma mengabarkan. Mengabarkan itu cuma kalimat berita kalau dalam ilmu usul fikih. Dalam kalimat berita di sini bukan pembatasan. Seperti Nabi SAW juga menceritakan tentang sholat duha. Sholat duha dilakukan oleh seorang sahabat wanita itu 8 rakaat. Atau ada yang lebih daripada itu. Dengan jumlah rakaat ada yang 12. Apakah ini jadi pembatasan 8 atau 12? Tidak menunjukkan pembatasan sama sekali. Kalau kalimat pembatasan harusnya Nabi SAW katakan 8 rakaat tidak boleh lebih daripada 8. 12 rakaat tidak boleh lebih daripada 12. Sama juga dengan sholat witir. Nabi SAW itu katakan, jadikanlah akhir sholat malam kalian ditutup dengan sholat witir. Situ Nabi SAW tidak batasi 3. Boleh lebih daripada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Dan Nabi SAW pernah mempraktekkan itu semuanya. Menunjukkan bahwasanya ini bukan batasan. Sehingga kesimpulan yang pertama, untuk sholat tarawih, termasuk di sini sholat malam, termasuk di sini sholat tahajud, tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Bahkan seorang ulama bernama Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya para ulama itu katakan sholat tarawih minimalnya itu 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi. Ya, ini yang lebih tepat dalam masalah ini. Walaupun ada ulama belakangan seperti muhaddis abad ini yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah itu membatasi sholat tarawih cuma 11 rakaat saja. Namun ini menyelisih pendapat dari kebanyakan para ulama madhab. Ulama madhab tidak batasi 11 rakaat tadi. Makanya sampai Imam Ahmad itu mempraktekkan lebih daripada 40 rakaat. Imam Ahmad itu mempraktekkan lebih daripada 40 rakaat karena dia tidak memahami 11 tadi itu batasan. Kemudian yang kedua, cara mengerjakannya itu bagaimana? Memang kalau lihat dari hadis tekstual saking hadis Aisyah, itu Nabi SAW melakukan 4. Namun 4 di sini Nabi SAW tidak sebutkan caranya. Caranya disebutkan dalam hadis tadi yang kita katakan sholatul laili masna-masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Contoh misalnya perbuatan ini nanti jadi penjelas apa yang Nabi SAW praktekkan tadi. Nabi katakan tentang sholat qobliyah asar. Nabi katakan ketika memotivasi orang melakukan sholat sunnah sebelum asar. Diriwayatkan dalam kitab Sunan, Nabi SAW katakan, rahimallahu imro'an qabla sholatal asri qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang dimana dia itu mengerjakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Kemudian disebutkan dalam hadis Ali. Ali menyebutkan bahwasanya dalam cerita yang panjang semua menjelaskan tentang sholat sunnah. Ali menjelaskan Nabi lakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Setiap 2 rakaatnya Nabi SAW itu salam. Setiap 2 rakaat dari 4 tadi Nabi SAW salam. Berarti cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka hadis tadi kita juga pahami apa yang dikatakan oleh Aisyah. Kita bawa ke hadis yang lebih detail merinci. 4 rakaat tadi kita katakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka 4 ini dipahami dengan hadis lain. Terus 4 ini dipahami apa? Jumhur ulama itu mengatakan 4 ini dipahami Nabi SAW melakukan sholatnya 2-2, namun ketika sampai ke 4 rakaat Nabi SAW duduk dengan duduk yang lebih lama. Setiap 4 rakaat Nabi duduk lama. Tambah lagi 4 rakaat lagi Nabi duduk lama. Namun tetap dilakukan 2 kemudian 2 lagi. Namun bolehkah melakukan 4 rakaat sekaligus kemudian salam? Imam Nawawi menyatakan kalau ada yang melakukan sholat 8 rakaat sekaligus, 1 kali salam, sholatnya sah.
Maka berarti kalau 4 rakaat sekaligus juga berarti sah. Dari sisi kesahan tetap sah sholat yang dilakukan. Jadi tidak perlu khawatir, yang 4 tadi tetap tidak masalah. Namun kalau mau lakukan dengan 2 juga dibolehkan. Kemudian yang pertama tadi apa? Tentang orang yang musafir atau ada pekerja berat yang dia tidak bisa berhenti dan harus ketika itu tidak puasa dikarenakan menanggung nafkah. Apa kewajibannya? Wallahu alam, yang saya pahami dari fatwa dari kerajaan Saudi Arabia tentang kasus yang sama seperti ini juga. Ditanyakan persis sama seperti itu. Saran para ulama yang ada di Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, atau mungkin saya dengar fatwa ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Satu langkah yang harus diingat, yang pertama, puasa itu lebih wajib. Maka harusnya orang itu mementingkan kewajiban pada Allah daripada pekerjaannya. Kalau tidak, dia ganti pekerjaannya di malam hari, siang harinya dia itu berpuasa. Atau dia ganti dengan pekerjaan yang lainnya, dari pekerjaan itu dia ganti dengan pekerjaan yang lain yang bisa membuat hari itu dia berpuasa. Itu lebih utama. Kemudian yang kedua, menyatakan bahwasannya harus diganti dengan fidyah. Ini perlu tanda tanya besar. Dikarenakan ayat ini menceritakan tentang tiang sepuh dan orang yang sakit menaun yang tidak kunjung sembuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat untuk jalani puasa. Beratnya dimasukkan sini permanen. Saya sekarang tidak puasa, saya terus-menerus tidak puasa. Itu tiang sepuh seperti itu. Maka punya kewajiban menunaikan fidyah, diberikan makan kepada orang miskin. Maka yang lebih tepat, yang pertama kita berikan saran terlebih dahulu. Kenapa tidak pentingkan puasa daripada kerja? Kemudian yang kedua, kenapa tidak yakin rezeki Allah? Allah yang ngatur rezeki. Bukan dari pekerjaan yang ngatur rezeki tadi. Kenapa dia tidak beralih ke pekerjaan yang lain? Dan nanti dengan meninggalkan seperti itu, dia bisa berpuasa dengan sempurna. Rezeki siapa yang jamin? Allah yang menjamin. Seperti itu bisa. Kemudian yang ketiga, kalau memang itu tidak bisa dilakukan dan dia berat untuk puasa, tetap ada qadha puasa. Saya yakin dia punya waktu nganggur. Tidak mungkin dalam setahun 365 hari dia puasa terus. Ada waktu dia itu libur. Waktu libur itulah yang dia gunakan untuk qadha puasa. Tidak diganti dengan fidyah. Wallahu alam, ini dasar dari fatwa Kerajaan Saudi Arabia lewat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bisa juga lihat di fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia seperti MUI yang ada di Indonesia. Penjelasannya seperti itu. Ada lagi satu? Monggo. Perjalanannya kemana masinisnya? Berarti sudah musafir. Maka dia kerjakan nanti sholatnya di atas kendaraan. Jadi maghrib dan isya dikerjakan di atas kendaraan, yaitu di atas keretanya tadi. Kerjakan maghrib 3 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Tidak undur sampai jam 1. Ya, tidak undur sampai jam 1. Jadi kalau sudah dengar azan maghrib, langsung kerjakan. Ya, arahnya kemana? Kalau mampu menghadap arah kiblat, bisa berdiri, lakukan dengan berdiri dan menghadap arah kiblat. Kalau tidak bisa, maka berdirinya jadi gugur, kemudian menghadap kiblatnya juga jadi gugur sesuai dengan kemampuan yang dia bisa lakukan ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa dibahas untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat dan Allah memberikan kita kesehatan dan umur panjang serta terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.